Besti, dunia hiburan kembali dibuat geger oleh kabar hukum yang menyeret seorang selebritas berinisial RSO. Kali ini bukan soal perseteruan artis, bukan juga soal drama rumah tangga, tapi soal dugaan penipuan dan atau penggelapan. Menurut informasi yang beredar, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat ini menangani perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan berdasarkan laporan polisi nomor 340-8-2025-SPKT Polres Jakarta Selatan tertanggal 22 Agustus 2025. Dalam perkara tersebut, korban disebut berinisial DM, sementara pihak yang membuat laporan atau pelapor berinisial P. Nah, yang bikin publik langsung auto kepo adalah munculnya inisial RSO yang disebut sebagai selebritas sekaligus pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dan seperti biasa, begitu inisial 3 huruf muncul, netizen langsung mengaktifkan mode RSO siapa nih? Salah satu nama yang kemudian diduga-duga oleh warganet adalah Ruben Samuel Onsu. Disebutkan bahwa setelah laporan tersebut didalami, perkara kemudian diproses dan dinaikkan ke tahap penyidikan. Dan dalam perkembangan berikutnya, RSO disebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait perkara tersebut, Satreskrim telah melaksanakan serangkaian penyelidikan terhadap perkara dimaksud dan tertanggal 25 April 2026 terhadap perkara dimaksud telah dialih dari proses penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada tahap penyidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, yaitu lebih dari 6 saksi, termasuk saksi ahli. Kemudian pada beberapa hari lalu telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Waduh, kalau memang benar demikian, berarti perkara ini sudah melewati tahap awal pelaporan dan masuk ke proses hukum yang lebih serius. Tapi jangan sampai netizen salah kaprah. Tersangka bukan berarti sudah terbukti bersalah. Penetapan tersangka berarti penyidik memiliki dasar hukum dan bukti yang dianggap cukup untuk menetapkan seseorang dalam perkara tersebut. Namun, pembuktian kesalahan tetap harus melalui proses hukum selanjutnya. Jadi, jangan langsung berubah menjadi hakim di kolom komentar. Yang juga menarik, perkara ini disebut memiliki korban berinisial DM dan pelapor berinisial P. Nah, publik tentu mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diduga terjadi? Berapa nilai kerugiannya? Apa hubungan antara RSO dengan korban? Dan apa dasar laporan dugaan penipuan maupun penggelapan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu tentu baru bisa terjawab secara lengkap apabila penyidik memberikan keterangan lebih lanjut dan pihak-pihak yang terlibat memberikan klarifikasi. Apalagi kalau benar sosok RSO yang dimaksud adalah figur publik yang selama ini dikenal masyarakat. Sekilas saya sampaikan kronologisnya bahwa si terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Kemudian si korban tertarik untuk melaksanakan kesepakatan antara korban dan si pelapor. Kemudian dibuatkan kesepakatan dengan pihak korban menyerahkan sejumlah modal, kemudian dengan perjanjian keuntungan yang dijanjikan. Di bawah waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Terkait itu, makanya si korban melaporkan kejadian ini ke Polres Jakarta Selatan. Jadi, daripada buru-buru membuat kesimpulan, lebih baik tunggu keterangan resmi mengenai identitas, kronologi perkara, dugaan kerugian, serta pasal yang disangkakan. Karena satu hal yang pasti, kalau sudah masuk ranah hukum, cerita tidak cukup hanya berdasarkan rumor, bukti yang bicara. Dan untuk kasus RSO ini, episode berikutnya tinggal menunggu. Siapa sebenarnya RSO? Apa duduk perkara antara korban DM dan pelapor P? Dan bagaimana klarifikasi pihak yang disebut? Netizen boleh julid,
Tapi jangan sampai jempol lebih cepat daripada fakta.